Halo, kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai kolonialisme dan imperialisme yang ada di dunia. Ya, kami dari kelompok 4 ini akan membahas yaitu pengertian dan latar belakang, bentuk dari kolonialisme dan imperialisme, perbedaan dan persamaan hingga contoh negara yang melakukan kolonialisme dan imperialisme di dunia. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pengertian imperialisme dan kolonialisme. Yang pertama adalah kolonialisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kolonialisme adalah paham tentang penguasaan oleh suatu negara atas daerah atau bangsa lain dengan maksud untuk memperluas negara itu. Yang selanjutnya adalah imperialisme. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, imperialisme adalah sistem politik yang bertujuan menjajah negara lain untuk mendapatkan kekuasaan dan keuntungan yang lebih besar. Latar belakang kolonialisme dan imperialisme. Jatuhnya Konstantinopel di kawasan Laut Tengah ke kawasan Turki Utsmania pada 1453 Masehi. Ekonomi dan perdagangan Eropa merosot. Adanya berbagai penemuan di bidang teknologi khususnya pelayaran. Kemudian bentuk imperialisme. Imperialisme kuno atau Ancient Imperialism adalah imperialisme yang berkembang pada masa sebelum revolusi industri dengan semboyan 3G. 3G yaitu Gold, Glory, and Gospel. Gold berarti kekayaan, Glory berarti kejayaan, dan Gospel berarti penyebaran agama. Kemudian imperialisme modern. Imperialisme modern adalah imperialisme yang berkembang pada masa setelah revolusi industri. Tujuan dari imperialisme modern yaitu memperoleh kemajuan ekonomi setelah berlangsungnya revolusi industri. Eksploitasi kolonialisme adalah penguasaan suatu wilayah yang dikuras sumber daya alamnya untuk kepentingan negara kolonial. Kolonialisme penduduk adalah upaya untuk mengurangi penduduk daerah kolonial sehingga lebih banyak ditempati oleh penduduk koloni. Misalnya penjajahan Inggris di Amerika memberi tekanan pada penduduk asli Amerika. Deportasi kolonialisme adalah wilayah jajahan yang pernah menjalani tempat pengasingan mereka yang dihukum oleh negara kolonialisme. Misalnya Australia yang pernah menjadi jajahan Inggris pernah digunakan sebagai tempat pembuangan pada tahanan Inggris. Selanjutnya adalah perbedaan dan persamaan imperialisme dan kolonialisme. Pertama adalah perbedaan. Kolonialisme bertujuan untuk menguras habis sumber daya alam atau kekayaan alam dari negara yang dijadikan sebagai tempat koloni untuk diangkut ke negara induk. Sedangkan imperialisme ada bertujuan untuk menanamkan pengaruh pada seluruh bidang kehidupan negara yang bersangkutan. Yang selanjutnya adalah persamaan imperialisme dan kolonialisme. Persamaannya adalah membuat negara yang terjajah semakin tertekan, menderita, bahkan sampai terpuruk sehingga tidak ada ancaman atau halangan yang berarti bagi penjajah. Lalu ada contoh negara yang menerapkan kolonialisme dan imperialisme. Pertama, saya akan menjelaskan contoh negara yang menerapkan kolonialisme. Yang pertama ada Inggris yang menjajah India dan Amerika Utara yang waktu itu baru ditemukan. Lalu ada Prancis yang menjajah daerah Indochina seperti Vietnam. Lalu ada Portugal yang menjajah sisi barat Amerika Selatan. Lalu ada negara Spanyol yang menjajah sisi pesisir timur Amerika Selatan, tercantum pada sejarah kemerdekaan Argentina. Lalu ada Belanda yang menjajah Indonesia pada masa penjajahan Belanda di Indonesia dan memberikan efek akibat penjajahan Belanda bagi Indonesia. Lalu saya akan memberikan contoh negara yang dimana menerapkan imperialisme di dunia. Yang pertama ada Uni Soviet yang dimana menguasai Eropa Timur setelah Perang Dunia Kedua usai. Negara komunis ini menyebarkan pengaruh-pengaruh komunisme kepada di Eropa Timur sekaligus mencari aliansi untuk melawan blok barat di era Perang Dingin. Lalu ada Kekaisaran Jepang yang dimana menciptakan negara boneka bernama Manchukuo di timur laut Cina. Tidak hanya Manchukuo, masa penjajahan Jepang di Indonesia juga terjadi.
Lalu yang terakhir ada Nazi Jerman, yang dimana menciptakan negara bernama Prancis Vichy. Di era Perang Dunia Kedua, Nazi Jerman berhasil menaklukkan Prancis dan membagi wilayahnya. Lalu Nazi Jerman menguasai Prancis Utara dan menciptakan Prancis Vichy yang menguasai Prancis Selatan. Dia lalu mengangkat seorang pendukung Nazi Jerman bernama Philippe Pétain untuk menjadi pemimpin negara di negara Prancis Vichy. Tentu, Prancis Vichy ini di bawah pengaruh paham fasis Nazi Jerman. Oke, itu saja pembahasan kami dari kelompok 4 mengenai kolonialisme dan imperialisme. Mohon maaf jika ada satu dua kata yang kurang berkenan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Selamat pagi dan sampai jumpa kembali.